Halo rekan-rekan semua, selamat bergabung dengan TechStand Indonesia Institute dalam forum bincang-bincang mencari cara ya untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu. Eh, Sebagai perkenalan ya, mungkin tidak banyak yang pernah mendengar TechStand Indonesia Institute ya. TechStand Indonesia Institute ini merupakan sebuah lembaga think tank ya yang mencoba mencari apa namanya eh, solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang ya yang ada di masyarakat di negara di Indonesia gitu ya. Eh, dan kali ini dalam bincang-bincang yang akan saya bawakan ini, kita akan berbicara tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian program pemulihan ekonomi nasional dan kaitannya dengan full employment. Ya, kebetulan narasumber kita pada kali ini sudah bergabung bersama kita. Ya. Memang tidak sebenarnya rencananya kita ada 2 orang narasumber ya. Yang pertama itu Bapak Justinus Prastowo yang merupakan staf khusus ya Menteri Keuangan. Kebetulan pada kali ini beliau mendadak ya harus menemani Ibu Menteri, jadi tidak dapat bergabung. Dan satu lagi yaitu Bapak atau Bung Fihri Buhaira ya, yang beliau merupakan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, dan beliau ini juga merupakan salah satu pendiri dari TechStand Indonesia Institute ya. Bung Fihri Buhaira ini merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran dan Australian National University ya. Dan sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, yang membidangi bidang perekonomian, hak ekonomi. Selain itu beliau juga merupakan staf pengajar dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya staf pengajar di Universitas Pajajaran, kemudian di UPI dan juga pernah di Universitas Islam Az-Zahra. Di samping itu Bung Pihir ini juga merupakan konsultan, juga peneliti ya di beberapa lembaga ya, diantaranya pernah di Infit ya dan beberapa lembaga lainnya. Oke, mungkin kita bisa langsung saja kepada narasumber kita kali ini, yaitu Bung Fihri Buhaira. Silakan. Sore ini saya diminta teman saya, Bung Aliardo, untuk sharing pendapat terkait Omnibus Law, pemulihan ekonomi nasional dan full employment. Mengapa full employment mengapa dihubungkan dengan Omnibus Law dan PEN ini dengan full employment? Karena memang TechStand Indonesia mengusung isu kebijakan full employment atau full employment policy. Nah, pada diskusi sore ini, saya akan sedikit membahas, tidak terlalu panjang ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana memandang Omnibus Law ini, kemudian bagaimana memandang PEN ini dan kaitannya terhadap pencapaian full employment. Pertama saya ingin bicara dulu tentang Omnibus Law sebelum masuk ke PEN. Omnibus Law atau seperti yang disampaikan oleh Bung Ali tadi di pengantar, ada biasa dikenal atau Undang-Undang Cipta Kerja atau UCK singkatannya, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks pandemi,
saya ingin secara singkat saya mengatakan Omnibus Law ini tidak kurang efektif karena masa pandemi. Omnibus Law ini baru akan efektif ketika pandemi ini. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Omnibus Law ini tidak ada manfaatnya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Omnibus Law ini kurang efektif karena kondisi masa pandemi. Jadi untuk recovery pandeminya harus diurus dulu. Nah, dalam konteks ini maka saya akan berbicara lebih lama, lebih panjang tentang PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang disingkat dengan PEN. Secara singkat, biaya penanganan COVID-19 itu terbagi menjadi dua, yaitu bidang kesehatan dan PEN. Ya. Secara keseluruhan total anggaran untuk biaya penanganan COVID-19 untuk tahun 2020 hampir 700 triliun, hampir sekitar 700 triliun, di mana pengalokasiannya yaitu sekitar 87,55 triliun untuk bidang kesehatan, kemudian 589,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi jika dikomposisi, komposisi terhadap total biaya penanganan COVID, bidang kesehatan itu mencapai 13% terhadap total, kemudian pemulihan ekonomi nasional ya sisanya. Jadi dominan memang untuk biaya penanganan COVID-19 ini memang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, biaya pemulihan ekonomi nasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi demand side atau dari sisi permintaan atau konsumen, kemudian supply side atau sisi produksi atau produsen. Nah, demand side sendiri sekitar 200 dianggarkan sebesar 205,2 triliun dan supply side sekitar 384,45 triliun rupiah. Jika dikomposisi, maka komposisi anggaran dalam biaya penanganan COVID-19 sebesar 13% untuk bidang kesehatan, kemudian supply side sekitar 30%, dan saya koreksi, demand side sekitar 30% dan supply side sekitar 57%. Artinya apa? Komposisi ini mengindikasikan bahwa PEN ini lebih mengedepankan supply side daripada demand side. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini cukup untuk mengantarkan Indonesia ke pemulihan ke arah full employment? Nah, mari kita bedah. Sebelum masuk ke sana, saya akan memaparkan sebuah data terkait dengan struktur ekonomi Indonesia. Jika dilihat, ya, ekonomi Indonesia sebenarnya adalah termasuk dalam salah satu negara dengan informal ekonomi tertinggi di dunia. Ya. Kalau rata-rata di dunia itu sekitar 60%, informal employment-nya itu adalah atau pekerja di sektor informal sekitar 60%, di level dunia itu kira-kira secara rata-rata itu berada di kisaran 60% pekerja informal employment. Nah, di Indonesia rata-rata pekerja informalnya itu sekitar berada di kisaran 80% terhadap total employment. Data ini saya kutip dari ILO ya, dari ILO. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu di atas rata-rata pekerja informal di dunia. Kemudian apa implikasinya dari data ini? Implikasinya bahwa pekerja sektor informal di Indonesia rentan terhadap bencana ekonomi shock, misalnya terjadi pandemi seperti sekarang ini. Jadi mereka mudah dipecat sehingga mereka mudah terlajak ke lingkaran miskin. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa mereka sangat rentan? Jadi data dari Sakernas menunjukkan bahwa 41% pekerja informal Indonesia itu
kontraknya itu secara lisan, ya, secara lisan. Jadi bisa dibayangkan dengan kontrak yang hanya menggunakan lisan, ya ini jelas tidak ada legal standingnya. Jadi perlindungan terhadap hak-hak normatif mereka tidak ada. Kemudian sisanya kontrak itu sekitar 57% itu tidak ada kontrak, tidak ada perjanjian kontrak. Jadi kondisi ini yang ingin saya paparkan. Kemudian saya akan sambungkan dengan PEN. Nah, kalau kita lihat PEN tadi komposisinya kan 30% untuk demand side, kemudian 57% untuk supply side. Saya ingin mengatakan bahwa dengan komposisi seperti ini tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini, kemudian juga memulihkan ekonomi nasional. Dan ini terbukti. Sekarang kita lihat, ya, pengangguran meningkat dari 5% naik ke 7%, kemudian setengah penganggur juga meningkat dari 6% naik ke 10%. Jadi kalau kita anggap setengah penganggur itu juga pengangguran, jadi total ada 17% pengangguran. Ya. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan, ya, karena struktur ekonomi kita itu memang sangat mengandalkan sektor informal. Jadi dibutuhkan perlindungan sosial yang sangat kuat, ya. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada, ya. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya menjadi momentum yang buat pemerintah untuk menciptakan automatic stabilizer, ya, yang antaranya social protection yang lebih strong, ya, lebih kuat. Nah, beda dengan negara-negara lain mereka sektor misalnya Malaysia, tetangga kita Malaysia, Singapura atau Thailand, ya, mereka tidak setinggi kita pekerja sektor informalnya, dan meskipun begitu mereka tetap memberikan porsi yang cukup besar untuk support terhadap sektor rumah tangga, baik sektor pekerja formal maupun sektor informal. Nah, di Indonesia, di PEN yang saya lihat, supply demand memang secara angka di kategori ini, ya, kategori demand side, dari sisi demand side memang paling tinggi adalah social protection sekitar di atas 30%. Tapi ini tidak cukup dengan kondisi Indonesia yang dengan tingkat pekerja sektor informal sangat tinggi. Jadi tidak cukup. Pelajaran sampai akhir tahun 2020 kita bisa lihat bahwa pandemi tidak teratasi, ekonomi juga tidak begitu membaik, walaupun membaik, ya, tapi masih tetap minus. Jadi apa yang bisa kita petik pelajaran dari selama tahun 2020? Pertama, bahwa dalam konteks Indonesia seharusnya di awal ketika pandemi ini baru diumumkan secara resmi, pemerintah menggenjot dulu sisi demand. Sisi demandnya dulu mengapa? Karena pada saat itu pemerintah menerapkan PSBB. Nah, dengan adanya PSBB maka mobilitas masyarakat dibatasi dengan harapan untuk menstop transmisi penyebaran COVID-19. Sayangnya pada saat itu penyaluran bantuan atau social protection itu belum terbangun dengan baik. Mungkin ada persoalan birokrasi, ada persoalan data dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin berpolemik di situ. Saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa ada pelajaran di situ bahwa kita harus membangun data yang kredibel, ya. Kemudian pada saat pandemi seharusnya yang kita genjot itu sebenarnya harus
digenjot itu adalah sisi penguatan sisi yaitu social protection, bantuan sosial dan sebagainya. Baru setelah itu harapan setelah itu bekerja sama tim saya bekerja harapannya mobilitas masyarakat akan berkurang karena mengapa mereka tidak perlu keluar karena mereka yakin pemerintah mensupport mereka secara ekonomi tanpa batas. Nah, sayangnya pendekatannya itu masih menggunakan pendekatan bantuan. Jadi kata-katanya bantuan. Seharusnya dalam konteks pandemi istilahnya tidak jaminan. Mengapa ini penting? Karena istilah jaminan dan kedua hal yang memunculkan konsekuensi yang berbeda. Saat ketika kita menggunakan istilah bantuan, maka yang ada di benak kita ketika mendapat pemantau, oh ini tidak akan selamanya. Ini hanya bersifat sementara. Apa artinya? Artinya suatu ada secara psikologis akan menimbulkan beban psikologis ke penerima bantuan, oh ini tidak akan lama. Akibatnya apa? Harapan supaya mereka tidak tetap tinggal di rumah tidak akan bisa bertahan lama dan itu bantuan akan ada jaminan itu ceritanya akan secara psikologis ceritanya akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau jaminan akan ditangkap oleh penerima bantuan, oh karena ini jaminan berapapun selama pandemi ini belum berakhir, maka pemerintah akan selalu mengalokasikan berapapun yang dibutuhkan sampai pandemi ini berakhir. Dengan secara sukarela akan melakukan karantina sendiri di rumah. Karena tidak ada kekhawatiran secara psikologis pendapatnya, tapi tetap menjanjikan pelajaran yang kita petik selama mungkin itu dulu Bung Ali yang saya sampaikan. Oke. Ya Bung Fihri, terima kasih. Mungkin di sini kita lihat ya beberapa kata kunci ya. Kalau saya lihat yang pertama ini kan ya boleh dibilang apa namanya dalam konteks ya kondisi pandemi ya seperti itu. Dan bicara apa namanya pemulihan yang namanya pertumbuhan ekonomi ini kan bisa dilihat dari apa namanya peningkatan konsumsi ya seperti itu ya. Jadi ada peningkatan konsumsi masyarakat maka ekonomi akan bertumbuh seperti itu ya. Nah saat ini kan pemerintah mencoba menggenjot salah satunya dengan bantuan tadi ya, istilahnya bantuan tadi. Cuman memang apa namanya di luar masalah faktor psikologis, apakah bantuan-bantuan tadi itu tidak tidak punya dampak atau tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi ya? Apakah kemudian apa namanya apa kira-kira apa ada pola lain ya sehingga kemudian bisa program pemulihan ekonomi ini dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional ini. Oke, baik, Bung Ali. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa secara komposisi ini sangat pendekatan supply side lebih menonjol dibanding pendekatan demand side. Walaupun dalam kita rinci per detail anggaran untuk perlindungan sosial paling tinggi ya. Tapi konsekuensinya sudah kita lihat ya seperti ini. Memang kondisi ini sangat berat ya, extraordinary. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa seharusnya pada awal-awal pandemi kita lebih mendorong demand side daripada supply side. Baru setelah flat kurvanya sudah menurun, baru kita menggenjot ke sisi supply. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Saya kan kita belajar dari situ. Kemudian bicara recovery. Jadi kalau bicara recovery berarti kita bicara real recovery ya. Saya tidak ingin real recovery dalam konteks agregat saja. Nah, misalnya pertumbuhan ekonomi. Kalau konteksnya bukan pandemi, saya setuju. Misalnya saya setuju bahwa pertumbuhan ekonomi membaik. Tapi kalau melihat korbannya yang meninggal,
saya rasa kurang relevan kita menonjolkan ini secara manusia. Misalnya alasan kemanusiaan lah saya mengatakan seperti ini, bahwa janganlah sudah banyak korban, ya, dengan menggunakan pendekatan supply side ini sejak awal. Ya. Jadi perlu ada tambahan kebijakan supaya pandemi ini bisa diselesaikan secara bijak, kemudian pada saat yang sama ekonomi nasional bisa bergerak. Nah, caranya apa persoalannya? Persoalannya begini, di pandemi itu kan efeknya yaitu paling besar itu berdampaknya itu adalah pengangguran, PHK kan, itu yang ditakutkan. Nah, kalau pendekatannya supply side, ya, itu tidak akan cukup membantu terjadinya PHK. Mengapa? Karena bagi pengusaha, mereka berproduksi itu kan tergantung permintaannya, permintaan pasar. Ketika permintaan konsumen sedang melemah, ya, mereka tidak akan berproduksi. Karena tidak berproduksi, mereka juga tidak akan mempekerjakan orang, kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi, supaya roda bisnis tetap berproduksi, maka sektor sisi demand-nya harus diperkuat lebih dulu. Sayangnya, komposisi anggaran dalam biaya penanganan COVID-19 itu lebih menitikberatkan supply side daripada demand side. Apa akibatnya? Akibatnya pandemi tidak terkendali sampai sekarang, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah, misalnya, ya, masih negatif, walaupun sedikit menurun, ya, walaupun sedikit membaik, ya, tetapi itu menurut saya kurang optimal. Jadi perlu tambahan amunisi baru lah, atau perlu perubahan pendekatan pada dalam konteks pemulihan recovery. Yang kedua, implikasi lainnya adalah dengan komposisi biaya penanganan COVID tahun 20 itu, kita melihat permintaan belum membaik, ya. Walaupun sedikit membaik, tapi tidak sesuai masih belum sesuai yang diharapkan. Kita melihat tingkat saving meningkat. Tingkat saving meningkat, terutama mereka yang berpendapatan menengah ke atas. Artinya apa? Artinya apa? Mereka masih enggan untuk berkonsumsi karena pandeminya, akar masalahnya belum diselesaikan. Kan seperti itu. Misalnya Bung Ali sebagai pebisnis, ya tentu tidak mau berproduksi kalau kondisi demand masih seperti ini, masih banyak ketidakpastian, resikonya tinggi, kan seperti itu. Kemudian menggenjot mengharapkan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum ada pandemi juga masih kurang relevan menurut saya. Apalagi ukurannya pertumbuhan ekonomi 5%. Kenapa? Karena sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi itu kan juga didorong oleh animal spirit, ya. Animal spirit itu jadi semangat misalnya berkonsumsi untuk hal-hal yang tidak penting sebenarnya itu juga dikonsumsi. Jadi itu mendorong pertumbuhan, misalnya sektor tersier, sektor jasa, contoh berwisata. Sektor tersier itu kan sebenarnya tidak terlalu pokok, ya, kalau pandemi konteksnya. Tapi kalau konteksnya tidak ada pandemi, nggak ada masalah. Seperti itu. Boleh kita pakai rujuk standar seperti itu. Tapi kalau konteksnya pandemi, insting manusia akan kembali ke titik normal, yaitu dia akan mengutamakan sektor primer dulu, baru sekunder. Sektor tersier tidak akan terlalu menjadi prioritas seperti itu. Jadi ketika masih pandemi, kemudian penyebaran virus coronanya belum terkendali, kemudian ingin menggenjot pariwisata dan sebagainya, tuh saya rasa kurang relevan, ya. Jadi tingkat pertumbuhan ketika permintaan hanya dominan di sektor primer dan sektor sekunder, menurut saya ya wajar-wajar saja, dan itu sudah kembali ke insting semula sebagai manusia, ya. Ketika terjadi pandemi, dia akan yang lebih istilahnya kebutuhan perut, ya, kebutuhan perut daripada kebutuhan tersier seperti
berwisata. Walaupun bagi sebagian orang berwisata juga merupakan kebutuhan primer, tapi ini secara keseluruhan eh, berwisata atau menonton film seperti itu ya, menonton film itu ya konteks pandemi tidak terlalu relevan ya. Yang perlu didahulukan adalah bagaimana orang tidak lapar, tidak meninggal mengalami PK di rumah, mereka akan kelaparan ya. Ini dalam konteks mereka tidak menerima bantuan ya. Mereka tidak menerima bantuan, misalnya mereka tidak misalnya tidak tercatat ya, sehingga mereka tidak menerima bantuan. Mereka menghadapi pilihan yang sangat sulit. Tinggal di rumah, mereka akan kelaparan, keluarga yang kalau sudah berkeluarga itu mereka akan kelaparan dan juga bisa meninggal, mati. Seperti itu. Mereka akan mati karena kelaparan. Kemudian kalau mereka keluar, ya mereka terancam virus COVID-19 kan gitu, terkena virus. Dan pilihannya juga akan misalnya meninggal juga seperti itu. Dua-duanya sama. Tetapi bagi pekerja informal keluar jauh lebih rasional daripada hanya tinggal di rumah. Seperti itu. Itu pilihan yang sangat rasional menurut saya. Makanya dalam konteks pandemi ini, pelajaran selama tahun 2020 yang perlu kita kedepankan adalah di mindset. Penguatan dari sisi mindset. Data terakhir menunjukkan kasus COVID-19 itu sudah menembus angka 1 juta. Pelajaran ini semua memberikan pelajaran bahwa penguatan sisi demand harus lebih didahulukan daripada supply side. Seperti itu. Begitu kira-kira Bung Ali. Oke. Kita tadi ya kembali ke sisi demand side ya, atau mungkin tadi sempat juga disinggung masalah jaminan atau bantuan ya. Bukankah pemerintah sudah mengeluarkan kartu prakerja? Apa itu bentuknya sebagai jaminan atau apa itu ya? Mungkin bisa dijelaskan, dan apakah kartu prakerja ini memang bisa ya menjadi solusi dari permasalahan tadi pemulihan ekonomi dan juga permasalahan terkait dengan wabah COVID-19 ini. Baik, Bung Ali. Jadi di awal diskusi kita, saya sudah memaparkan bahwa pendekatan dalam penanganan pandemi ini, pendekatan pemulihan ekonomi dalam konteks pandemi, yang harus kita dapatkan adalah jaminan daripada bantuan. Nah, pandemi ini kan dampaknya besar, yang paling ditakuti adalah PHK, kan seperti itu, PHK, pengangguran. Nah, kartu prakerja data terakhir menunjukkan lebih banyak dinikmati oleh mereka yang bekerja di sektor informal atau pekerja sektor formal daripada pekerja sektor informal. Datanya seperti itu. Walaupun memang ditujukan untuk dua-duanya, pekerja formal atau pekerja informal. Tapi dana yang diberikan itu tidak cukup. Jadi pendekatan stimulus subsidi demand ya, kalau bahasa ekonominya demand subsidi seperti ini tidak cukup karena kondisi pandemi. Kalau kondisinya tidak pandemi tapi krisis, mungkin masih cukup. Tapi karena kondisinya pandemi, maka dibutuhkan jaminan yang lain. Nah, sebenarnya saya sih berharap ada dari dari semua paket-paket yang ada dalam PEN dari sisi penguatan demand, ya, misalnya ya, saya sebutkan ya,
disebutkan bahwa PKH, kemudian kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai non Jabotabek, bansos sembako, BLT dana desa, kartu prakerja 20 triliun dan logistik pangan sembako. Dari sini oke. Ini akan membantu masyarakat, terutama yang kena PHK. Tapi ada yang hilang di sini, yaitu jaminan pekerjaan. Jadi, mengapa jaminan pekerjaan penting? Karena kita ingin menuntut apa? Karena pemulihan ekonomi yang real menurut saya itu ketika pengangguran yang terpaksa ya, atau bahasa istilahnya itu involuntary employment itu tidak ada. Tidak ada lagi orang yang menganggur secara terpaksa. Kalaupun menganggur karena sukarela seperti itu. Jadi kondisi real recovery itu menurut saya akan terjadi ketika tidak ada involuntary employment. Nah, untuk mencapai itu dalam konteks pandemi juga sebenarnya bisa. Ya, bisa. Syaratnya gimana? Ya, bagi pekerja yang terkena PHK, yang dibutuhkan itu adalah bukan peningkatan skill. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan. Ya. Jadi ketika orang menganggur, yang diberikan itu adalah pekerjaan, bukan training. Training itu buat mereka yang sudah bekerja. Gitu. Jadi kalau prakerja, misalnya kartu training itu baru bermanfaat ketika tingkat penganggurannya sudah sangat rendah, baru kita. Jadi ada sequence di situ. Jadi ada urutan. Seharusnya yang didahulukan itu adalah jaminan pekerjaan dulu. Jadi setiap orang yang misalnya angkatan kerja, ya, yang siap bekerja dan mau bekerja diberikan pekerjaan. Nah, apakah bisa? Bisa. Contohnya sukarelawan kan salah satu contoh jaminan pekerjaan, membuat lapangan kerja. Pada karya tunai dengan menggunakan dana desa juga salah satu contoh aplikasi dari jaminan pekerjaan itu. Tinggal mungkin waktunya 3, karena konsepnya bukan jaminan pekerjaan ya, jadi mungkin masih hanya 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ketika konsepnya dirubah menjadi jaminan pekerjaan, maka negara atau pemerintah menjamin bahwa selama mereka belum mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, maksudnya pindah ke sektor swasta yang berpenghasilan tinggi, lebih tinggi ya, negara menjamin mereka tetap mendapatkan pekerjaan, mereka tetap bekerja seperti itu. Begitu kira-kira. Jadi ini yang missing puzzle ya, puzzle yang hilang dalam PEN. Kalau jaminan pekerjaan ada, mungkin pandemi ini bisa lebih ditekan ya penyebarannya, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa lebih. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dalam konteks pandemi, ketika pertumbuhan ekonomi tidak terlalu relevan untuk kita kedepankan, karena alasan kemanusiaan, banyak yang tenaga kesehatan meninggal, banyak ya saudara-saudara atau teman-teman dekat kita. Mungkin itu. Oke, ya mungkin ini apa ya, bagian ya dari dialog kita ya. Ya mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini ya, Bung Fihri, karena ke depan kita mungkin akan bicara tentang tadi ya apa full employment tadi ya, yang lebih detail. Setidaknya kita sudah tahu bahwa Omnibus Law dan program pemulihan ekonomi nasional ini masih adalah apa namanya full employment-nya ini ya, seperti itu. Jadi pemerintah memang mendorong Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Cipta Kerja ini belum ya memberikan jaminan pekerjaan itu tadi ya, apalagi dalam kondisi wabah COVID yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan seperti itu, baik yang formal ataupun informal. Oke, kita di next dialog ya mungkin kita akan bahas itu. Ya setidaknya untuk kali ini kita akhiri
dialog kita sore ini. Terima kasih, Bung Fihri sudah kita akan bertemu di dialog berikutnya bersama Techisland Indonesia Institute.